Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas fisika, hari ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran via online. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Walaupun keadaan kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap memperjuangkan masa depan kita. Selamat memperhatikan pelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, kita jumpa lagi dengan kelas fisika, kelas 12. Kali ini Bu Zul akan memaparkan tentang fisika atom. Ini saya paparkan lebih dulu, saya jelaskan lebih dulu karena materinya butuh pemahaman. Materinya lumayan banyak, butuh pemahaman dan wacana. Baik anak-anak, ketika kita mempelajari fisika atom, kita harus mengenal apa atom dan apa molekul. Atom merupakan bagian terkecil dari partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi partikel itu yang seperti apa? Contoh kalau kita bikin ini ya, serbuk dari beras kita jadikan tepung. Kemudian dari tepung itu kita ambil satu butir dari tepung. Cara ngambilnya pakai jari, ya pakai telapak tangan jari gini, terus dirasakan. Kalau kita akan merasakan bulat-bulat kecil, ya itu adalah atom. Berarti itu bagian dari beras. Atom disebut dengan atom. Partikelnya beras. Kemudian satu partikel kecil itu tadi kita sebut dengan atom. Kemudian molekul merupakan kumpulan dari atom-atom. Jadi molekul merupakan kumpulan dari atom-atom. Atom satu molekul kalau yang terdiri dari atom-atom besarnya akan sama, ukurannya sama satu atom dengan yang lainnya. Oke, berikutnya pada fisika atom kita akan mengenal beberapa teori. Yang pertama yaitu teori atom Dalton. Teorinya atom Dalton yaitu seorang John Dalton, fisikawan dari Inggris. Dia mendalami tentang fisika atom berkisar tahun 1766 sampai 1844. Menurutnya teorinya Dalton, setiap unsur memiliki sifat unik berarti khusus yang sama dengan sifat atom penyusunnya. Jadi unsur dengan atom penyusunnya itu sama. Misal kalau sebutir gula, begitu kita hancurkan sampai paling halus, kalau kita ambil satu butir rasanya juga tetap manis seperti satu butir gula. Satu butir gula dengan satu sak gula itu juga sama-sama manisnya. Nah, itu yang dikatakan memiliki sifat yang unik yang sama dengan atom penyusunnya. Atom-atom dalam satu unsur memiliki ukuran dan berat yang sama. Jadi butiran-butiran itu kalau kita ukur, ukurannya itu sama dan bentuknya juga sama. Itu bentuknya bulat ya. Berikutnya, ketika yang C, satu unsur bereaksi dengan unsur lain, atom dari unsur tersebut tidak berubah menjadi atom unsur lain. Jadi misalkan kita buat nogosari. Kalau kita bikin nogosari ada terdiri dari tepung beras, gula, ada santan, ada vanili, diaduk jadi satu. Setiap unsur tadi memiliki rasa yang bervariasi. Akhirnya tergabung jadi satu rasa. Tetap kita akan bisa merasakan, oh ini manis berarti terdiri dari atom gula. Oh ini gurih, terdiri dari santan. Kita bisa mengatakan ini sedap, berarti terdiri dari vanilinya. Ini yang kita makan tepung, berarti dari bahannya beras tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan ketika unsur-unsur itu bereaksi, bercampur, maka dia tidak menghilangkan ciri khas dari unsur tersebut. Yang D, dalam suatu reaksi atom-atom dari setiap unsur bergabung secara proporsional menurut perbandingan tertentu. Yang E,
atom tidak dapat diciptakan, dibelah maupun dimusnahkan. Karena atom tadi merupakan bagian terkecil dari satu unsur, dia itu tidak bisa dibelah lagi dan tidak bisa dimusnahkan. Makanya kalau sudah bagian terkecil, misalnya bagian terkecil dari unsur dari bahan nabati, begitu kita makan, mengendap pada ginjal itu berbahaya. Misalkan seperti kita minum jamu dari bahan-bahan alami, misal dari kita minum jamu kunyit misalkan. Endapannya itu kita campur jadi satu dengan airnya tadi, terus kita minum. Nah, endapannya itu kan mengandung partikel-partikel, mengandung atom-atom yang ukurannya sangat kecil. Itu sudah tidak bisa diproses lagi oleh ginjal, sehingga berbahaya. Itu nanti bisa mengendap di ginjal kita. Oke, kelemahannya Dalton tidak langsung sempurna, dia mempunyai kelemahan. Jadi temuannya Dalton itu tidak seluruhnya sempurna, dia mempunyai kelemahan, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan pada atom. Jadi pada teorinya Dalton dia belum menemukan yang namanya elektron. Elektron kan sifat kelistrikan pada atom. Oke. Yang kedua, model atom Thomson. Jadi teorinya ini teori Thomson, yang menemukan adalah Thomson. Thomson itu tahun 1856 sampai dengan 1940. Jadi setelah John Dalton meninggal, 12 tahun berikutnya dilanjutkan oleh Thomson. Berarti kan Thomson tetap menggunakan teorinya Dalton, tidak mengingkari teorinya Dalton. Thomson melakukan percobaan, itu sinar katoda yang ukurannya lebih kecil daripada atom, yang disebut dengan elektron. Jadi Thomson itu menemukan bahwasanya ada yang ukurannya itu lebih kecil daripada atom, yaitu yang disebut dengan elektron. Nah, sehingga temuannya Thomson ada beberapa poin, ada 5 poin. Yang A, atom merupakan bagian terkecil satu zat. Sama kan dengan temuannya Dalton tadi. Yang kedua, atom berbentuk bola dengan muatan positif dan negatif. Nah, bedanya ini. Kalau tadi di Dalton itu juga sama-sama berbentuk bola, namun di Dalton itu tadi belum menemukan muatan positif dan negatif. Di Thomson dia sudah menemukan muatan positif dan negatif, sehingga atom yang tersebar merata ke seluruh permukaan bola. Karena jumlah muatan positif dan jumlah muatan negatif itu sama, sehingga atom itu bersifat netral. Ini Thomson sudah menemukan hal yang baru dibandingkan Dalton. Bedanya dia sudah menemukan muatan positif, negatif, dan pada atom itu karena jumlahnya sama maka akan bersifat netral. Massa elektron sangat kecil dari massa atom secara keseluruhan. Jadi dia menemukan lagi ada atom yang lebih kecil daripada atom, yaitu yang disebut dengan elektron. Ketika model atomnya Thomson, karena tadi terdiri dari muatan positif dan negatif yang tersebar merata di permukaannya, maka dikenal dengan seperti model kue kismis ini. Ini adalah model Thomson, terkenal dengan model kue kismis. Kalian tahu kan kue kismis, roti yang ada bintik-bintiknya kismis yang tersebar secara secara acak di permukaannya. Kelemahannya pada teorinya Thomson, dia tidak mampu menjelaskan terjadinya spektrum gas hidrogen. Nah, dia belum bisa menjelaskan spektrum gas hidrogen. Nanti akan kita bahas di berikutnya. Kemudian teori yang berikutnya yaitu di teorinya model atom Rutherford. Rutherford ini merupakan murid dari Thomson. Jadi dia melanjutkan temuan dari gurunya, melakukan penelitian, melakukan uji lab, sehingga atom Rutherford menemukan
atom terdiri dari inti atom yang bermuatan listrik positif. Ini dia sudah bisa menyebut yang disebut dengan inti atom. Kalau tadi kan pada teorinya Thomson dia menemukan adanya muatan positif dan negatif yang mana jumlahnya sama sehingga netral. Nah, dia sudah ya mengikuti tetap teorinya Thomson dipakai, ada muatan positif dan negatif. Nah, muatan positif menurutnya Rutherford sebagai inti atom. Sehingga atom bermuatan netral karena jumlah muatan inti positif sama jumlah muatan elektron yang mengelilingnya. Nah, sama-sama sudah menemukan muatan positif dan negatif sama hanya Thomson, bedanya di teorinya Rutherford jumlah muatan inti, jadi di muatan intinya itu muatan positif yang mana jumlahnya itu sama dengan muatan elektron yang mengelilingnya. Kalau tadi untuk Thomson kan merata di seluruh permukaan. Kalau atom tidak seperti itu, seperti ini gambarnya. Ini Rutherford. Selama mengelilingi inti, maksudnya ini elektron ini selama mengelilingi inti karena intinya terdiri dari muatan positif. Elektron ini kenapa tidak jatuh? Karena berlaku yang disebut dengan gaya sentripetal. Itu gini, gaya menuju pusat inti, intinya yaitu proton tadi. Sehingga terjadi gaya tarik menarik. Ya, sehingga terjadi gaya tarik menarik. Yang mana gaya tarik menariknya itu yang disebut dengan gaya Coulomb. Sehingga nilai gaya sentripetal sama dengan gaya Coulomb. Nanti akan kita kupas. Nah, energi yang terjadi pada proton dan elektron ini, energi yang mengelilingi muatan positif, berarti kan ini elektron, dia itu ada energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensialnya nilainya min K elektron kuadrat per R plus ini setengah mv kuadrat, karena kinetik dia elektronnya kan juga bergerak. Ini persamaan dari energi totalnya. Kemudian kalau kita tinjau tadi gaya sentripetal sama dengan gaya Coulombnya, gaya sentripetal diuraikan mv kuadrat per R. Sedangkan gaya Coulombnya nilainya sama dengan energi potensialnya yaitu K E kuadrat per R kuadrat. Sehingga kalau kita mencari V kuadrat, ini M-nya bawa ke ruas kanan. Sehingga menjadi K E kuadrat per M kali, ini ya, kali R. Berarti ini R. M kali R, karena R-nya yang ini hilang dengan kuadrat sini, sehingga tinggal V kuadrat itu sama dengan K E kuadrat per M kali R. Ini adalah temuan dari Rutherford. Kalau kita substitusikan dengan energi total tadi, energi total kan sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, ini tadi min K E kuadrat per R plus setengah MV kuadrat. Nah, V-nya diganti K E kuadrat per MR. Sehingga kalau dijumlahkan, maka nilai ini ya, M-nya ini bisa hilang dengan ini. Sehingga min K E kuadrat per R plus setengah K E kuadrat per R. Hasilnya adalah min setengah K E kuadrat per R, energi totalnya. Kenapa tanda min? Tanda min berarti menunjukkan energi elektron itu menuju ke pusat inti, yaitu muatan positif tadi. Pada temuan Rutherford masih ada kelemahannya, yaitu gerakan elektron mengelilingi inti memancarkan gelombang elektromagnetik, sehingga energi total elektron akan berkurang dan jari-jari lintasannya juga mengecil. Ini sehingga gerakannya itu seperti berpilin itu berputar. Tidak pada lintasannya, tapi berputar semakin mengecil seperti obat nyamuk, semakin mengecil menuju ke pusat
inti. Ini belum bisa menjelaskannya. Lintasan elektron mengecil, maka periode T ini periode akan mengecil. Otomatis ya, kalau ini semakin kecil, semakin menuju ke pusat inti, berarti kan semakin kecil lintasannya, maka periodenya juga akan semakin kecil. Dan frekuensi gelombang yang dipancarkan bermacam-macam, sehingga pada Rutherford ini akan mengalami frekuensi gelombang yang bervariasi, sehingga kita mengenal yang namanya spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen ini menjelaskan tentang inti atom yang mana dia memiliki lintasan-lintasan tertentu yang dilewati oleh elektron. Ini yang disebut dengan N1 pada lintasan pertama, pada lintasan kedua N2, N3, N4, N5 dan seterusnya. Nah, pada spektrum atom hidrogen kita mengenal yang namanya deret. Ada deret Lyman, ada deret Balmer, ada deret Paschen, ada deret Brandtke, ada deret Van. Nah, pada deret Lyman dia berada pada daerah ultra ungu, berarti kan yang memiliki frekuensi terbesar. Pada deret Balmer bawahnya dia berada pada cahaya tampak. Cahaya tampak berarti ada Magicu, Hibi, Niu. Kemudian Paschen pada daerah inframerah 1. Inframerah 1 berarti inframerah yang memiliki frekuensi yang paling rendah dulu. Kemudian ada inframerah 2 berarti semakin menengah. Kemudian ada inframerah 3 yang paling tinggi di jajaran inframerah. Maka persamaan panjang gelombangnya secara umum 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per NA kuadrat min 1 per NB kuadrat. Na merupakan kulit asalnya. Ya, kulit asalnya. NB adalah kulit tujuannya. Ini spektrum atom hidrogen. Oke, berikutnya kita lanjutkan model atom yang keempat, yaitu model atom Bohr. Niels Bohr, menurut teorinya atom Bohr itu dulu muridnya Rutherford pada tahun 1885 sampai 1962. Berarti muridnya terus mengadakan penelitian walaupun gurunya sudah tiada. Melanjutkan melanjutkan temuan gurunya. Menurutnya Bohr sudah beda, dia tetap pakai teorinya sebelumnya, yaitu teori Dalton, teori Thomson, dan teori Rutherford secara garis besar. Atom merupakan bagian terkecil dari satu unsur, tetap pakai. Muatan positif dan negatif sudah juga dipakai. Tapi elektron itu mengitari, tidak berbentuk pilin lagi, tapi dia berbentuk stasioner. Stasioner itu elektron itu mengelilingi tetap pada garis lintasnya. Itu yang dikatakan dengan stasioner. Elektron mengitari inti yang bermuatan positif. Sama kan dengan teori sebelumnya. Lintasannya bersifat diskrit dan stasioner. Nah, ini yang membedakan. Diskrit dan stasioner tentunya jari-jarinya selalu sama ketika mengitari itu pada lintasannya satu-satu. Setiap elektron memiliki energi yang besarnya tertentu. Jadi satu elektron memiliki energi yang nilainya tertentu. Elektron yang mengorbit dekat inti memiliki energi yang paling rendah. Karena elektron yang paling dekat dengan inti dia memiliki energi yang paling rendah. Berarti yang semakin jauh dari inti energinya semakin besar. Sehingga selama mengorbit tidak terjadi pelepasan atau penerimaan energi. Jadi kalau ada elektron mengorbit, kalau saya gambarkan seperti ini. Ini inti atom, kemudian ini adalah orbitnya elektron, lintasannya elektron yang stasioner tadi. Maksudnya stasioner begitu elektron ini mengitari muatan inti positif di satu lintasan ini, ya terus dia akan melintasi di lintasan ini, tidak berpilin. Itu yang dikatakan dengan stasioner.
Kemudian elektron yang mengorbit dekat inti memiliki energi yang paling rendah. Selama mengorbit tidak terjadi pelepasan atau penerimaan energi. Kalau elektron ini tetap berada pada orbitannya ini, dia tidak melepas dan tidak menerima energi. Ini yang dikatakan dengan keadaan stasioner. Tapi kalau elektron ini nanti berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya, bisa dari lintasan dalam keluar atau sebaliknya dari lintasan luar loncat ke lintasan yang dalam sini. Kalau elektron berpindah atau melompat dari keadaan tinggi ke rendah, dia akan mengalami keadaan dasar. Begitu pula kebalikannya, kalau elektron itu melompat dari tingkat rendah ini ke tingkat yang lebih tinggi, disebut mengalami tereksitasi. Sehingga temuan model atom Bohr dia menyimpulkan dengan HF. HF itu kan energinya kuantum ya, yang mana cahaya dianggap sebagai partikel. Sehingga ketemu H kali F. F itu adalah frekuensi. Sama dengan ES min ER. ES itu energi stasionernya tadi yang dikeluarkan berapa, dikurangi energi keadaannya yang lebih rendah. Maka nanti akan menghasilkan energi foton cahaya. Oke. Model atom Bohr dia akan menemukan yang disebut dengan postulat Bohr. Postulat Bohr itu ketentuannya Bohr secara garis besar lah yang harus kita ingat. Dalam suatu sistem atom, elektron yang mengorbit inti tidak memancarkan gelombang elektromagnetik atau orbit stabil atau lintasan stasioner. Jadi pada lintasan stasioner tadi dia tidak memancarkan energi, tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Elektron yang melompat atau berpindah dari lintasan stasioner satu ke lintasan stasioner yang lainnya akan memancarkan atau menyerap sejumlah energi. Tadi kalau elektron tadi berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lainnya, dia akan menyerap atau memancarkan energi yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, sejumlah energi yang dia pancarkan tadi berupa gelombang elektromagnetik, maka dia akan mendapatkan persamaan 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per NA kuadrat min 1 per NB kuadrat. Na adalah nomor kulit tujuan. Jadi ini tujuannya kulit ke-1 ke kulit ketiga, atau sebaliknya kulit ketiga ke kulit 1. Kulit 1 Na itu berarti yang dekat dengan inti. Nomor kulit asal. NB adalah nomor kulit asal ini. Persamaan ini yang harus kita pahami dan kita hafalkan, sehingga mudah ketika kita suruh mencari lambda atau panjang gelombang. Bagaimana dengan energi total elektronnya? Pada teorinya Bohr kita akan mendapatkan energi En. En itu energi totalnya. Nanti pada kulit pertama saja kalau ini En berarti N-nya ganti angka 1. Maka pada kulit dasarnya dia energinya sebesar min 13,6 elektron volt. Tanda min menunjukkan bahwasanya elektron itu menuju ke inti atom. Energi tingkat elektron ke N ini. Tanda min menunjukkan bahwa elektron terikat pada inti. Untuk melepaskannya dibutuhkan energi yang disebut dengan energi total elektron. Untuk melepaskan sebuah elektron dibutuhkan energi sebesar 13,6 elektron volt dari inti atom hidrogen yang disebut dengan energi ionisasi. Di energi ionisasi itu pada tingkat dasar atau pada saat nilai N-nya itu adalah 1. Sebesar berapa? 13,6. Nah, lompatan elektron dari lintasan stasioner 1 ke lintasan stasioner yang lainnya yang disebut dengan transisi elektron.
transisi elektron, berarti perpindahannya elektron. Lompatan elektron dari kulit luar kalau saya gambarkan tadi lintasannya berarti seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau dari kulit luar ke kulit dalam, maka kalau lompatan elektron dari kulit luar ke kulit dalam, maka akan memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik. Begitu pula sebaliknya, sebenarnya maksudnya berarti elektron itu melompat dari kulit dalam ke kulit luar, maka dia akan menyerap energi. Jadi ada memancarkan, ada menyerap. Nah, pada teorinya Bohr dia juga masih mendapatkan kelemahannya. Yang nanti kelemahannya ini nanti ditutup oleh para ilmuwan, para fisikawan berikutnya. Kelemahannya, lintasan elektron yang sebenarnya masih memiliki subkulit orbital. Jadi pada lintasan elektron tadi kita katakan elektron kan melintasi pada stasioner. Nah, itu masih bisa dibagi lagi menjadi subkulit orbitalnya. Model atom Bohr hanya dapat menerangkan model atom hidrogen. Model atom Bohr hanya dapat menerangkan model atom hidrogen. Dia tidak bisa menerangkan banyak elektron. Jadi teorinya Bohr itu hanya bisa menjelaskan model atom hidrogennya. Dia tidak bisa menerangkan banyaknya elektron. Tidak dapat menerangkan kejadian-kejadian dengan ikatan kimia dengan baik. Baik pengaruh medan magnetik dengan atom berelektron banyak. Dia tidak bisa menjelaskan. Itu adalah kelemahan dari Bohr. Oke anak-anak, ini adalah teori atom yang sudah kita bahas. Untuk tugasnya nanti saya sampaikan berikutnya. Tetap ada tugas mengerjakan soal latihan. Demikian tadi anak-anak materi yang telah kalian simak. Semoga kalian mudah memahami. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.